Oke betul, sebelum itu kalian klik like video ini dan kalian support channel ini dengan cara klik subscribe boy. Gak ada ruginya kalian klik subscribe teman-teman. Dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Abil Virgo. Masih bersama saya Imam Al-Fatih. Saya lagi bareng sama Mas Yopi. Oke, ngomong-ngomong nih Mas, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke. Masih sehat. Kegiatan sekarang nih yang disibukkan apa nih? Masih kerja, keliling-keliling, masih jadi seorang, ya bisa bilang kerja di jalan lah, jalanan. Marketing ya? Ya mungkin Nah, bisa dikategorikan seperti itu, marketing. Mas, ceritain dong sedikit tentang pengalaman dari mulai kerja sampai sekarang tuh gimana sih? Saya tuh mulai pekerjaan banyak sih sebenarnya, bukan banyak lah, lebih banyak. Mungkin di luar sana masih banyak orang yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari saya. Artinya kalau saya pribadi sih, saya pernah bekerja sebagai karyawan pabrik dulu, pernah juga jadi karyawan minimarket, pernah juga jadi karyawan dealer, saya bukan marketingnya. Dan sekarang mungkin profesi saya yang paling lama itu marketing produk, meskipun ganti-ganti ya, produknya nggak cuma satu gitu kan. Oke guys, terus kira-kira nih suka dukanya dari awal kerjaan yang sekarang nih, suka dukanya nih apa sih? Kalau untuk kerjaan sekarang, kalau dari sisi dukanya banyak sih ya. Kalau dibilang duka mah, namanya kerja di jalan kan, kalau misalkan panas ya nggak kehujanan, kalau hujan ya nggak kepanasan gitu kan kalau di jalan. Belum lagi kita harus bertemu dengan banyak customer dengan pemikiran yang berbeda-beda. Saya mau sebuah produk, bagaimana caranya produk yang saya bawa itu diterima oleh customer continue, nggak cuma satu kali, berkali-kali gitu kan. Selama produk itu masih diproduksi, bagaimana caranya kita terus-terusan untuk memasarkan produk tersebut. Dan ya sambil jalan, saya pribadi coba untuk nikmati pekerjaan saya gitu kan. Melihat usia juga yang udah nggak muda, artinya ya sudahlah, nikmati aja apa yang ada. Ke depan sih kalau melihat ke atas, maksudnya orang-orang lain yang mungkin bisa survive dengan profesi yang berbeda, ya mungkin itu udah rezekinya. Saya udah lagi jalan seperti ini, ya udah saya mah jalani aja gitu yang ada. Oh. Sukanya apa nih? Sukanya di pekerjaan yang sekarang nih paling sukanya yang disukai itu apa? Kalau dibilang suka di pekerjaan sekarang, karena saya nikmatin pekerjaannya. Artinya saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan owner pemilik toko atau pemilik store, pemilik outlet yang berbeda, dengan wawasan yang mungkin jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari saya. Paling enggak sedikitnya ilmu dari dia, ya secara tidak langsung saya pelajari lah sedikit demi sedikit. Barangkali ke depan ya orang mah nggak tahu ya, nggak akan selamanya seperti ini gitu kan. Kalau seperti ini terus ya mungkin ini udah rezeki saya, ya saya syukurin. Kalau misalkan ternyata Allah masih ngasih yang lebih, ya paling nggak ada sedikit lah ilmu-ilmu dari orang-orang gitu kan, dari customer saya yang setiap hari saya kunjungin gitu, coba diaplikasikan. Terus ya banyak sekali produk-produk yang mungkin jadi saya kenal gitu, jadi saya tahu oh sih ini ternyata produk ini tuh buat ini gitu. Jadi nggak terlalu kaku untuk pekerjaan yang saya sekarang. Ya mungkin saya berbicara seperti ini dengan apa ya, dengan latar belakang saya. Mungkin di luar sana juga dengan orang yang mungkin sama, artinya menikmati pekerjaannya, mereka juga bisa berbicara bahwa bekerja di saya mungkin lebih enak, bekerja di dia mungkin lebih enak. Nah, intinya kalau misalkan ditanya seperti itu, ya saya nikmatinya dengan cara seperti ini. Emang cita-citanya mau dulu itu seperti apa sih? Pengennya itu seperti apa? Cita-cita, Iya. kalau ngomongin cita-cita dari kecil, waktu kecil ya saya tuh pengen jadi guru sebenarnya, jadi seorang pengajar. Mendidik murid-murid. Alasannya? Ya kayaknya ilmunya tuh berguna gitu. Jadi seorang pengajar tuh saya nggak lihat materinya, saya lihat kayaknya, karena waktu kecil saya nggak ngerti masalah materi apa. Artinya jadi seorang pendidik itu kayaknya bermanfaat banget buat orang. Jadi Bermanfaat bagi banyak orang ya? Banyak orang. Sekarang ketika kita taruhlah guru SD,
oke lah kita punya orang tua mungkin lebih pandai, lebih pintar dari guru SD. Iya. Tapi yang ngajarin kita waktu kecil siapa kalau bukan guru SD kan? Iya. Dari mulai kita belum bisa nulis, diajarin nulis. Ya iyalah di rumah mungkin diajarin lagi sama orang tua. Tapi saya yakin nggak semua orang tua mengajarkan sesuatu lagi. Artinya ketika si anak pulang sekolah diajarkan lagi orang tuanya. Nggak semuanya orang tua seperti itu. Ada yang orang tua sepenuhnya pendidikan diserahkan ke guru. Artinya saya udah menyekolahkan anaknya, saya udah menyekolahkan anak saya. Gimana cara anak saya jadi pintar? Yang ya seorang tua memberikan tanggung jawabnya sepenuhnya kepada si guru. Gitu. Ada orang tua yang seperti itu. Dan dari kenapa saya pengen jadi guru ya, saya melihatnya seperti itu sih. Melihatnya seorang guru tuh artinya ketika saya menjadi siswa kena gitu. Oh iya, seorang guru tuh ternyata dedikasinya tinggi ya. Lah, guru tuh baik-baik. Guru tuh ilmunya kan seorang pahlawan tanpa tanda jasa itu seorang guru. Makanya saya pengen jadi guru. Awal cita-cita saya itu seperti itu. Jadi saya kalau boleh tanya nih, kira-kira berapa banyak sih orang yang berarti dalam hidup Anda itu? Banyak mas, banyak. Saya anggap semua orang yang sekarang ada di hidup saya itu sangat berarti. Semua orang yang ada di sekeliling saya itu semuanya berarti buat saya. Ya kita tidak bisa pungkiri lah. Orang paling pertama itu kedua orang tua kita itu sangat berarti buat kita. Yang kedua istri, dan terusnya rekan-rekan juga, teman-teman dekat itu semuanya berarti buat saya. Semua orang yang dekat dengan saya berarti, sangat berarti buat saya. Saya terima kasih sekali buat teman-teman saya, banyak support juga. Artinya jangan ragu lah buat teman-teman semua, jangan ragu lah buat bergaul gitu kan, punya banyak teman. Artinya ragu itu bersosial, punya banyak teman itu bukan apa ya, bukan suatu dianggap tak. Banyak teman nggak harus yang gimana gitu, atau ada yang beranggapan nggak perlu banyak teman lah, sedikit tapi berkualitas itu bagus sih. Sedikit teman berkualitas itu memang bagus, tapi saya rasa banyak teman dan berkualitas itu jauh lebih bagus sih menurut saya. Dan saya merasa teman-teman saya berkualitas, termasuk Anda juga kan. Saya anggap Anda itu berkualitas mas, karena masih muda, sudah punya usaha, dan sekarang lagi mencoba YouTube juga. Saya anggap ini sebuah kualitas. Artinya nggak semua orang loh bisa berada di posisi Anda dengan usia Anda yang sekarang. Makanya saya anggap semua orang yang kenal dengan saya kenal dengan dia, dekat dengan saya, semuanya berkualitas dan hidup lagi. Jadi nggak ada satu orang pun yang tidak bermanfaat dan nggak ada satu orang pun yang tidak punya kelebihan. Pasti punya rasa dan punya kelebihan masing-masing yang tidak bisa kita anggap remeh. Si A ada di posisi tersebut, si B ada di posisi tersebut, kita belum tentu bisa menjadi lebih baik daripada mereka gitu. Intinya gitu. Ambil sisi positifnya. Sisi positif dari jadi kita nggak perlu pilih-pilih lah sama teman, nggak perlu. Misalkan ada omongan yang jangan deket sama si ini mau orang ini. Nah, berarti dia belum tahu tuh sisi positif dari si orang tersebut apa. Jadi aja dulu. Terlalu cepat menyimpulkan ya, juga mungkin. Nggak baik itu orang. Menyimpulkan orang seperti itu. Oke, bagaimana Anda membagi waktu antara kerja dan keluarga? Bagi waktu antara kerja dan keluarga. Salah, tambah lagi satu, hobi. Laki-laki itu harus punya hobi, mah. Iya betul. Laki-laki itu harus punya hobi. Setuju saya. Jadi membagi waktu untuk kerja, keluarga dan hobi. Ya baik-baik memanage lah. Kalau misalkan kerja kan normalnya saya pribadi kan masih sebagai karyawan, masih kerja di sebuah perusahaan. Artinya memanagenya ya Senin sampai Sabtu kerja. Dari Senin sampai Sabtu kan kita nggak mungkin satu hari penuh untuk bekerja. Betul. Malam untuk keluarga. Minggu baru untuk keluarga, hobi. Kadang dari Senin sampai Sabtu juga ada tuh diselipin hobi. Artinya gimana caranya kita kerja jalan, hobi jalan, keluarga juga jalan. Saya sih jalanin aja, nggak pernah, sampai sekarang saya belum pernah tuh. Tapi kadang bagus juga sih kalau misalkan kita manage, artinya minggu ini kita harus jalan ke sini sama keluarga. Itu bagus, sebenarnya bagus. Tapi jujur saya belum mampu untuk melakukan hal itu karena kadang masih gimana gitu, masih belum mampu. Jadi kalau memang ada waktunya buat jalan sama keluarga ya sama keluarga, kalau mau sama hobi ya sama hobi saya itu kan misal sepak bola, itu hobi saya. Kadang juga kalau minggu iseng-iseng di rumah desain grafis ya saya masukin ke hobi juga sih, bukan profesi karena saya belum berani menjadikan profesi saya sebagai desain grafis karena ilmu saya masih jauh sekali dari profesional itu, sangat jauh sekali. Cuman untuk membaginya ya kalau untuk futsal mungkin sama sepak bola karena di usia saya yang sekarang kan saya nggak terlalu menggebu-gebu buat terus ngikutin jadwal. Ada mungkin udah dijadwal sama rekan-rekan juga yang lain. Cuman kalau misalkan ada selang waktu baru diikutin. Sebuah hobi ya
tapi nggak terlalu digeluti juga sih. Nah, Mas gini Mas, jadi dulu kan Mas Yopi itu pernah bilang sama saya kalau paling enak itu adalah hobi yang dibayar, Betul. ya kan? Nah, kenapa Mas Yopi tidak menyalurkan hobinya untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan? Dan kenapa tadi hobi saya tidak disalurkan? Salurkan. Karena saya anggap hobi saya yang pertama itu adalah futsal. Salah. Itu entah kenapa kalau misalkan pernah kerja gitu kan, capek padahal kerja itu capek, meskipun kadang ya ada yang bilang kerja dinikmati biar nggak capek, tapi batas manusia itu ada batasnya lah, saya rasa ada batasnya, ada rasa capeknya juga. Tapi kalau saya pribadi kadang meskipun capek kerja, orang bilang kerja capek langsung main futsal, tapi emang itu hobi saya. Bahkan setelah futsal perasaan penat saya hilang gitu kan, jadi ya dijalani. Dan hobi baru saya yang desain itu kenapa tidak dijadikan sebuah profesi, karena saya rasa saya masih jauh ilmunya, saya masih banyak sekali yang harus saya gali dulu. Artinya saya termasuk tipe orang yang pengennya ketika customer minta, saya harus bisa meladeni customer gitu. Artinya sebelum hasil saya dibeli oleh customer, saya pengennya tuh dilihat sama saya ini udah puas dulu gitu. Jadi idealisme saya masih tinggi sih untuk seorang desainer yang masih bau kencur lah, masih jauh. Jadi kadang ada customer yang minta desain ini, bahkan udah nggak usah bayar kalau misalnya ternyata menurut saya ini masih dilihat sama saya yang kurang pas, tapi di mata customer katanya udah segini aja udah cukup. Jadi hal seperti itu di mata saya masih nantilah, saya belum saatnya nih menjadikan hobi saya menjadi ladang yang duit itu Profesi belum, ya? dari menjadi hobi saya menjadi sebuah profesi itu saya pribadi menilai belum saatnya. Desain jersey, desain logo ya Udah. insya Allah saya masih mau gitu, mau misalkan ada teman rekan atau keluarga, teman dekat, coba bantu bisa nggak begini ya, saya coba iseng sih, tapi ya jangan berharap jangka waktu 1-2 hari jadi, karena kan bukan profesi saya gitu, hanya sebagai hobi saya. Karena saya pernah Mas, ada mungkin hasil saya sudah lumayan gitu kan, dipercayalah sama rekan saya untuk membuat proyek buat semacam kayak desain buat perusahaannya, desain logo sama launching gitu. Dan salahnya saya mungkin saya diiyakan, tapi mungkin persepsi dia ketika saya ngomong iya, dia langsung beranggapan langsung berjalan, padahal yang saya maksud adalah oke lah iya, nanti saya garap kalau misalkan ada waktu luang gitu kan. Akhirnya dia 1 minggu dia tanya udah jadi belum, saya merasa bersalah, ya Allah iya ternyata ditunggu, saya itu ditunggu. Jadi hal-hal itu yang buat saya nantilah belum siap saya. Jadi kadang hobi itu juga, hobi yang baru itu kadang saya menjadi buat desain seperti itu munculnya tuh dadakan Mas. Jadi kalau disuruh tuh kadang masih gimana gitu. Jadi buat nyalain komputer tuh, menyalakan tombol power itu berat sekali, tapi kalau udah dinyalain dan udah ayo mau gimana gitu. Jadi masih mending nanti lah nunggu, kalau misalnya laptop kalau misalnya nunggu saya alat kerja saya udah dibuka dulu, udah jalan, kayaknya ayo mau gimana. Kalau saya simpulkan, Mas Yopi ini masih bergantung pada moodnya. Jadi imajinasinya itu bekerja ketika ada mood yang baik. Betul. Ketika tidak ada mood yang baik, hobi itu kurang selera lah. Intinya begitu. Jadi kalau misalkan dipaksa-paksa tuh kadang minder juga dengan hasilnya gitu. Karena ya itu tadi, saya tuh dilihat dulu sama misalkan hasil kerja saya, hasil bikinan saya itu hasil desain. Berarti itu cuma mengandalkan otodidak ya? Berarti Ya, otodidak. Saya belum belajar banyak. Saya cuma nanya ke teman yang udah pernah belajar, teman yang udah saya anggap lebih bisa dari saya, tanya-tanya itu gimana ya, ini ya coba sedikit. Terus desainnya itu tentang apa sih Mas? Kebanyakan sih yang terakhir ya bukan terakhir, jadi yang banyak teman-teman bikin kayak jersey, desain kaos yang ya model-model yang saya pakai ini, tapi ini bukan desain. Ini Mas, jadi kan kalau tadi ditanya pekerjaan, Mas Yopi itu sekarang lagi kerja di lapangan, terus marketing ya kan, sibuk lagi hobi futsal, dikit-dikit lagi belajar tentang desain sedikit. Nah, terus kira-kira kalau ada nggak sih pemikirannya kalau tiga itu tuh bisa digabungin jadi satu tuh, ada nggak? Ada. Pemasaran butuh paket. Saya
mencoba buat papan sendiri gitu kan, nggak sama yang kayak orang lain dengan hasil sendiri. Terus saya hobi futsal, pengen kan rasanya pengen main futsal tapi punya jasa bikinan sendiri, desain sendiri gitu kan. Syukur-syukur kalau misalkan kepake juga buat teman-teman lain. Ya akhirnya saya cari-cari kan teman-teman vendor juga yang mau kerjasama, mau nerima desain-desain saya gitu kan. Terus cari tempat sablon juga yang bagus, pilih-pilih. Ya jadi akhirnya ya tahu gitu dengan posisi kerja saya di lapangan, hobi saya futsal. Jadi kadang sambil kerja saya lihat ada tempat desainer, tempat sablon, saya mampir dulu, lihat-lihat kualitasnya bagus enggak. Jadi ketika ada teman yang pengen bikin, yuk coba yang bikin kaos oblong nih, yang bagus di mana ya? Terus bantu nih bikin desainnya. Kadang kan kalau misalnya kita pergi ke tempat sablonnya, ada beberapa tempat sablon yang mematok biaya desainnya juga kan. Iya benar. Kalau misalkan sama orang sendiri kan, syukur kan bisa bantu teman juga, bikinin dong desainnya gini, terus cariin sablonnya. Jadi paling enggak memangkas biaya produksi yang harusnya ada biaya tambahan buat desainnya karena dikerjain sama teman sendiri, sama saya sendiri, mungkin sama masukan teman juga, akhirnya hilang biaya produksinya. Terus karena saya kerja di jalan juga, akhirnya saya bisa tahu nih tempat yang bagus di mana, yang cocok di mana. Banyak relasi kan. Banyak relasi, seperti itu sih. Oke, gini, kalau seandainya ada teman saya yang ingin dibantu tentang mengenai desain jersey itu, kira-kira caranya seperti apa nih? Oke, gini, baiknya sebelum minta dibantu atau sebelum minta kerjasama sama saya, lihat dulu aja hasilnya, cocok enggak gitu kan, hasil desain saya cocok enggak, dilihat dulu aja. Takutnya udah nentuin pengen dibikinin, ternyata kurang cocok, karena setiap desainer juga punya konsep lah, pasti punya konsep masing-masing gitu kan. Maksudnya cocok enggak. Cara lihatnya tuh ada di IG apa gimana? Saya pokoknya saya belum naruh apa-apa lah, belum berani untuk mempublis, belum. Jadi dari teman-teman ke teman aja. Kalau jersey, pokoknya kalau misalkan lihat jersey yang ada tulisan AW atau G, berarti itu sedikitnya ada sentuhan saya, ada coret-coretan saya di situ. Terus kalau misalkan kaos polo, kaos oblong ya, kaos oblong kalau misalkan ada tulisan atau ada brand choker, paling enggak itu berarti ada desain sayanya gitu aja sih. Simple lah pokoknya. Kalau masih simple desain, saya masih mau. Tinggal datang aja lah ke, kalau misalkan itu temennya Mas Imam, datang aja ke Mas Imam, temuin Mas Imamnya ke saya gitu. Jadi biar nanti lewat Mas Imam aja, saya takutnya sayanya lagi kerja, lagi di luar. Jadi tinggal dilihat-lihat aja, nanti saya akan bisa kasih kok contoh-contoh yang udah saya bikin, nanti kasih ke Mas Imam biar Mas Imam kasih ke temennya gitu sih. Ada kontak yang bisa dihubungin? Nah, nanti ke Mas Imam aja langsung. Oke. Ya. Siap. Nah gini kakak, untuk penutupan kita ada challenge, jawab cepat. Boleh. Oke, ready? Nunggu atau jemput? Jemput. Kenapa? Rezeki itu dijemput, jangan ditunggu. Oke. Terus kakak, bayar sendiri apa dibayarin? Bayar sendiri. Kenapa alasannya? Karena kalau dibayarin takut kebanyakan. Saya makanya banyak soalnya. Nyuruh atau disuruh? Disuruh. Nyuruh. Kenapa nyuruh? Ya nyuruh, enak nyuruh sih. Kalau disuruh kan kadang lagi enak-enak istirahat, disuruh. Oh iya. Kalau nyuruh kan enak nih, beliin ini. Ayo bos. Tapi lihat situasi juga sih. Sultan Saya ya? nggak biasa gitu sih. Oh gitu. Citraan. Iya. Ngomong atau diam? Diam. Kenapa diam? Kan ngomong enak. Diam itu mas. Kalau ngomong tuh nggak semua apa yang kita omongin, meskipun itu baik, tapi meskipun omongan kita baik, tapi belum tentu baik didengar oleh orang. Jadi kadang orang tuh ketika mendengarkan sesuatu itu lihat situasi juga sih. Ada seorang dokter misalnya ngasih tahu kalau sakit ini tuh resepnya gini, tapi moodnya dia lagi nggak baik atau dia lagi gimana, pasti nggak ditangkapin. Dia masih diem. Sini diam ya. Kalau gua sih. Nah, nanti lama-lama kayak limbat. Terus nggak apa-apa coy, jadi duit. Oke.
Pinter atau cerdas? Pinter atau cerdas? Karena ada istilah pinter itu minterin, kalau cerdas nggak ada istilah cerdas atau cerdas. Tahu pinter minterin nggak? Iya tahu. Maksudnya tuh pinter itu minterin, jadi Kita memanfaatkan iya. pinter kita untuk Iya. membodohi orang. nggak gitu sih. Iya maksudnya untuk menggurui orang. Ya mungkin Nah. kerasnya seperti itu, Iya, jadi iya. lebih cerdas kayaknya. Mewah atau sederhana? Sederhana aja lah, jangan terlalu glamor gitu mah. Sederhana aja. Kenapa sederhana? Kenapa nggak mewah aja? Karena enak banget. Kalau mewah tuh terlalu dipandang orang, terlalu, jadi gini mas, hidup kan nggak selamanya lurus, ada beloknya juga. Hidup nggak selamanya di atas, ada di bawahnya juga. Kalau hidup itu kita mewah terus, terlalu mewah terus, Sejak lu jatuh, takutnya nanti atau malu? suatu saat kita lagi ada di posisi bawah, kita malu, bukan malu kepada orang, malu pada kemewahan kita yang dulu. Takutnya seperti itu, saya orangnya. Tapi balik lagi sih, image penilaian orang kan beda-beda. Kalau pilih cuek apa agresif? Dalam hal Ya apa aja. cuek atau agresif. Kalau main bola enaknya agresif kali ya daripada cuek. Yes. Dapat bola maksudnya dapat bola. Kalau hidup ya, kalau omongan orang cuek, nah itu sih. Ya 50-50, lihat situasi juga, lihat kondisi juga. Ya harus pilih lah. Menurut sisi pandang Agresif. Mas Yopi, lebih pilih agresif guys. Mencintai atau dicintai? Mencintai atau dicintai? Iya. Mencintai. Kenapa mencintai? Kan enak dicintai. Kita dicintai oleh orang yang tidak kita cintai itu gak enak juga balasnya mas. Masih mending kita memberi, masih mending kita mencintai seseorang. Kita mencintai seseorang. Karena kalau kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai juga gak enak juga. Iya. Minta maaf atau minta izin? Minta maaf lah. Kalau minta izin tuh harus izin dulu, rayu dulu. Kalau dengan saya, dengan hobi saya gitu kan, saya seneng kalau misalnya lihat ada jersey bagus, pengen beli gitu kan. Beli langsung. Beli dulu, Iya. ada dulu, baru minta maaf. Nanti kalau ngambek minta maaf. Iya, kalau kamu minta maaf. Daripada minta izin dulu nanti yang ada nggak apa-apa sob, beliin ini dulu asalnya kan ribet juga. Minta maaf dulu, beli dulu aja. Tuh dengerin mbak, dengerin ya. Kalau istrinya lagi nonton dengerin. Minta maaf katanya. Minta maaf, Iya. Menghargai atau dihargai? menghargai. Kenapa menghargai? Kan dihargai juga enak. Karena ketika kita menghargai seseorang, insya Allah pasti ke depan juga kita bakal ada timbal balik untuk dihargai sama sama. Kalau kita terus mengharapkan dihargai tanpa kita menghargai seseorang, ya jangan harap. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Yopi. Mungkin kalau ngomongin banyak hal kita nggak cukup waktu. Betul. Bisa 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Atau Iya Bang Toyib. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada salah-salah kata, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Kita hanya manusia biasa yang nggak pernah luput dari salah. terakhir, apa yang saya tadi omongkan itu adalah argumen-argumen yang mungkin dari pandangan saya, dari sudut pandang saya. Kalau misalkan ada yang mungkin seprofesi dengan saya, satu hobi dengan saya, dan merasa tidak pas dengan argumen yang udah saya berikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia kan punya pendapatnya masing-masing. Betul, punya opini masing-masing. Punya opini masing-masing. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Follow juga nanti Instagramnya Mas Yopi, Yofi Syahrir. Yopi Sahril. Nanti dicek di kolom deskripsi. Punya channel nggak? Belum. Belum. Nanti doakan supaya semoga punya channel pribadi. Semoga. Ya amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.